Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbullah Tabrani, Ketua Pembina Yayasan Tabah Insan Kamil. Yayasan ini mempunyai visi dan misi berpartisipasi di dalam tabligh akbar, menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai hudan lil muttaqin, pedoman hidup buat manusia. Yayasan Tabah Insan Kamil mempunyai visi bagaimana agar manusia bisa betul-betul mempedomani, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah di akhirat. Kalau kita mendapatkan keduanya, itulah yang kami maksudkan sebagai insan kamil, manusia yang sempurna kehidupannya di dunia sesuai dengan fungsi manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk terbaik, dan juga mendapat ridho Allah sehingga di akhirat nanti mendapat tempat terbaik di dalam ridho Allah. Pada kesempatan ini, bulan Maulid 2024, saya mengajak kita semua umat Islam mempedomani Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sebagai Rasul yang membawa terobosan bidang ilmiah, sebagai manusia yang mencetuskan revolusi ilmiah yang kini kita rasakan setelah 14 abad lebih kehadiran beliau. Di mana kita sudah memahami begitu nikmatnya, begitu indahnya mempunyai TikTok, YouTube, bertabligh ke seluruh dunia dengan mudah, dan bisa menyaksikan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Tetapi banyak manusia yang belum bersyukur, belum beribadah dengan baik, belum berupaya menjadi insan kamil, manusia yang mempunyai kehebatan dan mempunyai akhlak yang baik untuk hidup bersama di muka bumi. Ini yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Rasulullah 14,5 abad yang lalu. Rasulullah SAW berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya, seperti Adam yang diciptakan Allah sebagai, kita percayai, makhluk manusia modern pertama di muka bumi, yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, seperti halnya kelahiran manusia biasa sekarang ini. Yang berbeda juga dengan Rasul Isa ibnu Maryam, yang merupakan Rasul Allah yang lahir melalui proses normal ibunya, tetapi tidak mempunyai ayah sebagaimana manusia pada umumnya. Nabi Muhammad adalah wujud Rasulullah yang secara manusia, secara ilmu biologi, ilmu kedokteran, sama dengan kita. Beliau lahir ada ayah, ada ibu. Tetapi beliau lahir yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau di dalam kandungan. Beliau kemudian hidup sebagai yatim piatu. Pada usia 6 tahun, beliau dipelihara oleh kakeknya. Sejak dia kecil sampai beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau mempunyai kehidupan yang menjadi telaah, pedoman, contoh, teladan bagi manusia. Kehidupan yang amin, yang dipercaya. Karena apa? Selalu jujur, selalu berkata baik, berakhlak mulia, tidak menyombongkan diri, hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah, tidak bermubazir. Dan beliau dihadapkan pada dunia zaman jahiliyah, yang ketika itu kehidupan manusia banyak menyimpang dari hakikat manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling toleransi, saling menghargai sesama manusia, berbuat baik, amal soleh sesama manusia. Pada waktu itu Rasulullah hidup di zaman jahiliyah. Bahkan nyawa seorang wanita, anak perempuan, tidak dihargai. Dalam kondisi seperti itu, beliau mempunyai kesabaran luar biasa, walaupun dalam hatinya bergejolak, ini tidak betul. Sehingga beliau kemudian bertafakur di Gua Hira. Tapi sebagai manusia, beliau juga bekerja sebagaimana kita harus bekerja, berbisnis, menjalankan usaha konglomerat perempuan. Bayangkan 14,5 abad yang lalu ada konglomerat perempuan yang beliau bekerja dengannya, namanya Siti Hadijah, yang pada akhirnya kemudian beliau menikah dengan Siti Hadijah. Di mana breakthrough-nya, di mana revolusi ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Rasulullah? Di dalam ajaran Islam, Al-Quran sebagai umul kitab, sebagai master textbook, mencantumkan berbagai prinsip-prinsip dasar keilmuan
yang kini di zaman modern menjadi fakta bukti kita rasakan nikmatnya. 5 ayat pertama yang beliau terima wahyunya di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma la ya'lam. Dalam ayat yang turun pertama, Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dari sebuah nidasi. Nah, di sini sayangnya, ya, dari mulai nidasi namanya. Kebanyakan terjemah menggunakan menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan. Alaq adalah sebuah proses yang memulai kehidupan manusia dari zigot atau nutfah, temuan dari sperma dan ovum menjadi zigot, melekat di dinding rahim ibu, biasanya di sebelah atas di fundus. Itu adalah sebuah proses di mana kalau itu terjadi, maka nanti akan lahir manusia. Itu yang disebut alaq. Tapi terjemahannya, sayangnya di banyak terjemahan disebutnya segumpal darah. Ini bagian yang menunjukkan bukti luar biasa secara ilmiah, begitulah fungsi manusia. Mulai hidup kalau dia terjadi nidasi, melekat di dinding rahim, kemudian bisa hidup. Ilmiah baru dibuktikan lebih dari 1000 tahun kemudian oleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, Allah menyatakan Allah lah yang mengajarkan manusia menulis dengan kalam. Zaman dulu tentu kalau bicara dengan sekarang pakai komputer, pakai notebook, pakai gadget tentu tidak bisa dipahami. Tapi pada masa itu menulis dengan kalam. Kalam bisa dari kayu, dari bahan-bahan tumbuhan, bisa juga dari bulu yang belakangan binatang, burung, ya, dan sebagainya. Itu disebut kalam. Apa yang bisa kita pelajari dari sini selain sikap, akhlak, ilmu pengetahuan Rasulullah yang tidak bisa baca tulis ketika yang zaman itu mungkin baca tulis hanya dinikmati oleh kelompok orang-orang, kalau zaman sekarang disebut ningrat, ya. Rasulullah yang lahir dan hidup kemudian di zaman jahiliyah tadi, sebagian saja umat Quraisy yang bisa baca tulis. Rasulullah tidak bisa baca tulis, tetapi beliau mendapat wahyu yang antara lain di dalam surat Iqra tadi, surat Al-Alaq, surat yang menjelaskan bahwa manusia khalaqal insana min 'alaq bisa jadi apabila terjadi nidasi alaq tadi. Ya. Allah juga mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Allah yang memuliakan. Mulianya di mana? Allazi 'allama bil qalam. Mengajarkan menulis dengan kalam, dengan alat tulis. Memang sekarang kalau mau dipakai zaman sekarang nulis bisa pakai gadget, pakai komputer, tentu nggak bisa dipahami. Tapi ketika itu masyarakat masih menulis dengan namanya kalam, dari kayu, dari bulu burung atau binatang-binatang yang sejenis burung dipakai untuk menulis, ya. Tintanya dari tempat lain. Jadi Allah mengajarkan manusia menulis. Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Termasuk anak tadi tidak diketahui, manusia tidak tahu. Kemudian manusia menjadi tahu sekarang. Inilah terobosan yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang tidak dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Kenapa disebut terobosan? Karena dunia modern, ilmu pengetahuan berkembang apabila ada dua hal. Ada yang baca dan ada yang menulis. Tidak mungkin kita bisa membaca kalau tidak ada yang menulis. Dan kalau kita menulis, tentu kita tidak bisa menulis kalau tidak membaca. Walaupun membaca ini jangan diartikan hanya membaca letter luck, membaca buku, kitab, dan sebagainya. Bisa juga membaca situasi, membaca alam dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dibawa oleh Rasulullah sebagai sebuah master textbook. Jelas, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong manusia, memberikan pedoman bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini berdasarkan dua hal tadi. Membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kehebatan, fenomena alamiah, kemudian menuliskan agar generasi yang akan datang bisa belajar dari situ. Terjadilah akumulasi ilmu pengetahuan. Dan itulah yang kemudian kita nikmati sekarang. Akumulasi ilmu pengetahuan. Kita bisa ngomong sekarang, bisa didengarkan oleh saudara kita di Amerika, saudara kita di Arabia, saudara kita di Eropa. Kita bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena terjadi akumulasi ilmu pengetahuan dari para pendahulu kita yang membaca, menulis, dan mengembangkan terus ilmu pengetahuan. Kita belum apa-apa dibandingkan ilmu Allah yang luar biasa banyaknya. Yang Allah katakan di dalam surat Al-Isra, kalau saja seluruh pohon dijadikan pena, dijadikan kalam untuk menulis, dan ditambah 7 kali lipat air laut yang ada di bumi ini sebagai tinta, tidak cukup untuk menulis program Allah. Jadi apa yang kita saksikan sekarang dalam gadget, dalam komputer, dalam aplikasi, itu adalah program.
Dan Allah juga menulis programnya untuk alam semesta ini, yang kalau ditulis dengan kalam tadi, dengan pena dan tintanya 7 kali dari lautan yang ada di bumi, tidak cukup. Inilah breakthrough, inilah yang dibawa oleh Rasulullah sebagai terobosan ilmu pengetahuan, yang membuktikan setelah Rasul diutus ke bumi, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa cepat. Dan kita harus memperdomani semua itu yang ada prinsip-prinsipnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari di dalam menyambut bulan Maulid, menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW, the greatest man in the world. Begitulah sesungguhnya Rasulullah. Maka kita dalami Al-Quran, sebuah kitab yang diturunkan Allah melalui beliau, dan kita dalami hadis-hadis yang sahih, khususnya sahihain, sebagai pedoman hidup kita. Jika masih ada kekurangan, kurang kejelasan, maka ada prinsip hukum Islam, yaitu ijma ulama, dan juga ada hukum yang kita sebut sebagai analoginya. Mari kita pelajarin, kita renungkan, buka kembali ajaran-ajaran Rasulullah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadisnya. Dan jangan terkecoh dengan 1-2 omongan sebelum kita cek kembali kepada ayat Al-Quran dan hadisnya. Bisa jadi omongan saya ini atau omongan orang lain yang mengatasnamakan Islam, bisa jadi ada salah paham, salah pengertian. Kita sama-sama benahi untuk kehidupan bersama di bumi ini, menjadi khalifah di bumi, agar bumi ini bisa bermanfaat untuk semua ciptaan Allah. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.